Hari itu hujan turun deras di Jakarta, membasahi aspal jalan yang penuh kemacetan. Siti, 38 tahun, duduk di dalam mobil yang macet setengah jam di jalan tol Jakarta Cikampek, tangan menggenggam stang kemudi dengan kencang. Di kursi depan, ponsel suaminya Rizky, 41 tahun yang lupa dibawa, tiba-tiba bunyi notifikasi WhatsApp. Dia tidak berniat melihatnya, tapi notifikasi itu muncul berulang-ulang dengan pesan yang terlihat jelas di layar kunci. Sayang, kapan kamu datang? Aku tunggu di kamar hotel ya. Siti merasa dunia berputar. Air mata membanjiri matanya, tapi dia berusaha menahan agar tidak menangis terlalu keras. Anak-anak Rina dan Adit sedang tidur di kursi belakang setelah pulang dari les. Dia tidak ingin mereka melihatnya menangis. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. 15 tahun menikah, dia selalu berusaha menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh perhatian. Dia bangun pagi, masak, mengantar anak-anak ke sekolah, membersihkan rumah, dan menunggu Rizky pulang larut malam. Tapi ternyata, selama ini, Rizky telah menyembunyikan rahasia yang memecah hatinya. Semua bermula pada tahun pertama pernikahan. Siti dan Rizky bertemu di kampus, saat keduanya sedang menempuh studi sarjana. Rizky pandai, tampan, dan penuh semangat. Dia selalu membuat Siti tertawa, dan Siti merasa bahwa dia adalah pria yang tepat untuknya. Mereka menikah segera setelah lulus, meskipun orang tua Siti sedikit ragu Rizky bekerja lepas di sebuah perusahaan konstruksi, dan pendapatannya tidak stabil. Tapi Siti percaya, bersama-sama mereka bisa membangun kehidupan yang baik. Tahun-tahun pertama pernikahan penuh dengan kesulitan. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang sempit di daerah Pedokan, Jakarta Timur. Siti bekerja sebagai guru les di rumah, sedangkan Rizky keluar pagi dan pulang malam mencari pekerjaan. Tapi mereka selalu saling mendukung. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras rumah, minum teh hangat, dan membicarakan impian mereka. Punya rumah sendiri, anak-anak yang cerdas, dan kehidupan yang tenang. Ketika Rina lahir, semuanya berubah. Rizky mulai bekerja lebih giat, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Pendapatannya meningkat, dan mereka bisa pindah ke rumah yang lebih besar di daerah Bekasi. Siti berhenti bekerja untuk fokus mengurus anak dan rumah. Dia merasa bahagia semua impiannya sepertinya akan terwujud. Namun, seiring waktu, jarak antara Siti dan Rizky semakin membesar. Rizky sering pulang larut malam, dengan alasan ada proyek yang harus diselesaikan mendesak. Kadang-kadang, dia bahkan tidak pulang seharian. Siti sering merasa kesepian, tapi dia berusaha memahami. Dia pikir Rizky bekerja keras untuk keluarga. Dia tidak pernah menduga bahwa di balik semua itu, Rizky sedang berselingkuh. Hari setelah melihat pesan WhatsApp itu, Siti tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu, memikirkan semua kejadian yang pernah terjadi. Dia mulai mengingat tanda-tanda yang dulu dia abaikan. Kadang-kadang, ponsel Rizky selalu terkunci. Dia sering menerima panggilan telepon di kamar mandi atau di luar rumah. Kadang-kadang, bau wangi yang tidak dia kenal menempel di baju Rizky. Tapi Siti selalu membujuk diri sendiri, itu cuma kerjaan dia. Dia tidak akan pernah melakukan hal buruk padaku. Pada pagi hari, Rizky bangun dan melihat Siti yang masih duduk di ruang tamu. "Kenapa kamu bangun pagi? Tidur tidak nyaman?" Tanyanya dengan nada biasa. Siti menatapnya dengan mata yang merah karena menangis. "Aku melihat pesan di ponselmu kemarin," katanya pelan. Rizky seolah kaget, tapi segera menyembunyikannya dengan senyum palsu. "Apa yang kamu lihat? Itu cuma teman kerja, Siti. Jangan terlalu sensitif." "Teman kerja yang memanggilmu sayang dan menunggu di hotel?" tanya Siti dengan nada tegas. Rizky terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. "Ya, itu cuma omongan semata." "Kamu terlalu serius." Siti merasa darahnya mendidih. "Serius, kamu menyembunyikanku selama bertahun-tahun. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, tapi ini yang kuberikan." Dia mulai menangis dengan terisak-isak.
Rizky mendekat dan mencoba memeluknya. Tapi Siti mundur. "Jangan sentuh aku," katanya. "Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Rizky melihatnya dengan tatapan sedih. "Maaf Siti, aku tidak berniat menyakitimu. Tapi pekerjaanku itu seperti itu. Aku harus bergaul dengan banyak orang, termasuk perempuan. Tapi aku tidak pernah mencintai mereka. Hanya kamu yang aku cintai." Siti tidak percaya. Dia tahu, kata-kata itu hanya alasan. Dia telah memberikan segalanya untuk keluarga, tapi Rizky hanya memanfaatkannya. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya selama beberapa hari, bersama anak-anak. Dia ingin memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Di rumah ibunya, Siti mendapatkan dukungan yang besar. Ibunya, Bu Fatimah, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Aku tahu ini sulit, sayang," katanya, "tapi kamu harus kuat. Anak-anak membutuhkanmu." Kakaknya, Lina, juga memberikan dukungan. "Jangan biarkan dia menyakitimu lagi, Siti. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik." Selama tinggal di rumah ibunya, Siti mulai memikirkan tentang masa depan. Dia ingin bercerai dengan Rizky, tapi dia khawatir tentang anak-anak. Dia takut perceraian akan mempengaruhi perkembangan mereka. Dia juga khawatir tentang ekonomi. Dia tidak bekerja, dan dia tidak tahu apakah dia bisa membesarkan anak-anak sendirian. Tapi dia juga tahu, dia tidak bisa terus hidup dengan pria yang berselingkuh. Dia harus membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dan anak-anak. Beberapa hari kemudian, Rizky datang ke rumah ibunya untuk meminta maaf. Dia melihat Siti dengan tatapan penuh kesalahan. "Maaf Siti," katanya. "Aku sungguh-sungguh menyesal. Aku akan berhenti dari pekerjaanku yang sekarang. Aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik, yang tidak membuatku harus bergaul dengan banyak perempuan. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik dan ayah yang penuh perhatian. Tolong, berikan aku kesempatan lagi." Siti melihatnya dengan waspada. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayainya lagi. Tapi dia juga melihat keinginan di mata Rizky, keinginan untuk memperbaiki segala sesuatu. Dia memutuskan untuk memberikan kesempatan satu kali lagi. Tapi dia juga membuat syarat. Rizky harus berhenti dari pekerjaannya. Dia harus selalu jujur padanya. Dan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Setelah itu, kehidupan mulai berubah. Rizky berhenti dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan baru sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta. Pendapatannya tidak sebesar sebelumnya, tapi dia lebih banyak waktu di rumah. Dia mengantar anak-anak ke sekolah, membantu masak, dan membicarakan masalah keluarga bersama Siti. Siti mulai merasa harapan kembali. Dia berpikir, mungkin mereka bisa membangun kehidupan yang baik lagi. Namun, tidak lama setelah itu, Siti menemukan bahwa Rizky masih berselingkuh. Kali ini, dia melihat pesan di ponsel Rizky dari perempuan lain. Dia merasa hatinya hancur sekali lagi. Dia tidak bisa mempercayainya lagi. Dia memutuskan untuk bercerai. Proses perceraian tidak mudah. Keduanya harus membicarakan masalah harta benda dan hak asuh anak. Rizky ingin mendapatkan hak asuh anak-anak, tapi Siti tidak mau. Dia tahu, dia adalah orang yang terbaik untuk membesarkan mereka. Setelah beberapa bulan proses hukum, hak asuh anak-anak diberikan kepada Siti. Rizky harus membayar uang tunjangan anak setiap bulan. Setelah perceraian, Siti mulai membangun kehidupan baru. Dia mulai bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar di daerah Bekasi. Pendapatannya tidak banyak, tapi cukup untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak awalnya kesulitan menerima kenyataan bahwa orang tuanya bercerai, tapi dengan waktu, mereka mulai terbiasa. Rina dan Adit selalu mendukung ibunya, dan mereka selalu berusaha menjadi anak yang baik. Siti juga mulai bergabung dengan komunitas istri yang bercerai. Di sana, dia bertemu dengan banyak perempuan yang memiliki pengalaman yang sama. Mereka saling mendukung dan memberikan nasihat. Siti merasa bahwa dia tidak sendirian lagi. Dia mulai merasa kuat dan percaya diri. Setelah beberapa tahun, kehidupan Siti menjadi lebih baik. Anak-anak tumbuh dengan sehat dan cerdas.
Rina masuk ke universitas yang diinginkannya, sedangkan Adit sedang menempuh studi di SMA. Siti juga telah membangun karir yang baik sebagai guru. Dia sering mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuannya. Satu hari, Siti bertemu dengan pria bernama Andi di sebuah acara sekolah. Andi adalah ayah dari seorang muridnya. Dia seorang dokter, dan dia telah bercerai selama 2 tahun. Mereka mulai berbicara, dan Siti merasa nyaman dengannya. Andi adalah pria yang baik, perhatian, dan jujur. Dia selalu mendukung Siti, dan dia menghargai apa yang dia miliki. Setelah beberapa bulan berkencan, Andi meminta Siti untuk menikah. Siti ragu pada awalnya, tapi dia melihat keinginan di mata Andi, keinginan untuk membangun keluarga yang bahagia bersama dia. Dia memutuskan untuk menerima lamaran Andi. Pernikahan mereka diadakan di sebuah gereja kecil di daerah Bekasi. Hanya keluarga dan teman-teman terdekat yang diundang. Anak-anak Siti sangat senang, dan mereka menerima Andi sebagai ayah tiri mereka. Siti merasa bahagia sekali. Dia akhirnya menemukan pria yang benar-benar mencintainya dan menghargainya. Hari ini, Siti hidup dengan bahagia bersama Andi dan anak-anak. Dia sering mengingat masa lalu, tapi dia tidak pernah menyesal dengan keputusan yang dia buat. Dia tahu, perceraian itu adalah keputusan yang paling sulit yang dia buat. Tapi itu juga adalah keputusan yang paling tepat. Dia telah membangun kehidupan baru yang lebih baik, dan dia bersyukur atas semua yang dia miliki. Dia juga sering berbagi cerita dengan perempuan lain yang sedang mengalami kesulitan dalam pernikahan. Dia ingin memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka layak mendapatkan yang lebih baik. Dia ingin mengajarkan mereka untuk kuat dan percaya diri, dan untuk tidak takut membuat keputusan yang sulit. Jendela yang terbuka mungkin akan membawa angin segar, katanya kepada mereka. Tapi terkadang, kita harus menutup jendela itu dan membuka pintu baru. Karena di balik pintu itu, mungkin ada kebahagiaan yang lebih besar menunggumu. Ingin tahu